Siapa? Yudas. Kenapa Yudas disebut iblis? Karena Yudas yang berkhianat. Siapa yang merasuki Yudas? Iblis. Apa tujuannya iblis merasuki Yudas? Agar Yudas berkhianat. Apa tujuan Yudas berkhianat? Agar Yesus itu ditangkap. Apa tujuannya Yesus ditangkap? Agar Yesus disalibkan. Itu yang disebut pekerjaan iblis. Gimana? Sekarang hasil dari pekerjaan iblis itu apa? Salib. Siapa yang menerima salib sebagai simbol agama? Kristen. Kenapa? Kristen. Berarti Kristen mengambil hadiah dari, bukan hadiah dari si setan itu, ke otakmu yang setan. Dari iblis. Makanya saat inilah cara tertawa. Sekali lagi bang, sabar bang. Satu kali lagi. Nah ini, dengar gimana? Ada giliran anda lagi, silakan. Disenangi setan saat kau menirukan dia. Sekali lagi guru, enggak, sekali lagi aja sekali. Udah, persiapan untuk sebentar. Habis ini kita lagi saya. Iya. Coba dengarkan saya. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu membunuh atau menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Oke? Membunuh Yesus adalah kekejian bagi Tuhan. Berdasarkan Amsal 6 nomor 16. Membunuh Yesus adalah kekejian bagi Tuhan. Nah, oke? Nah, hal yang dibenci oleh Tuhan, hal yang adalah kekejian bagi Tuhan, justru dijadikan Kristen sebagai simbol keselamatan. Ayo. Gimana dong? Pembunuhan terhadap Yesus adalah hal yang dibenci Tuhan. Tapi kenapa kemudian pembunuhan terhadap Yesus adalah keselamatan bagi Kristen? Apa nyambungnya coba? Mas, sebentar ya. Saya ngomong, jangan dulu kamu potong ya. Dari tadi kau silakan. Ya, silakan. Saya hanya nasihati sama kamu aja. Ketika kamu beriman tadi, kamu ingin menyucikan, ingin menghargai Yesus sebagai nabi yang suci atau manusia yang suci. Saya mau katakan, jangan sampai kamu menyerupai iblis. Semua akal sehat yang kau anggap akal sehatmu itu menjadi kutuk bagi kamu nanti. Gitu aja nasihat saya. Ya, gampang itu. Saya terima nasihat abang. Saya terima kasih banyak. Sekarang pertanyaan saya, menurut Tuhan, Yesus itu manusia suci atau manusia terkutuk? Jawab. Itu aja nasihat saya sama kamu. Soalnya yang kemana-mana dulu. Menurut Tuhan, saya kan mengatakan Yesus itu manusia suci. Nah, menurut Tuhan Yesus itu manusia suci atau manusia terkutuk? Yesus tidak terkutuk, bro. Nggak ada terkutuk. Yesus manusia suci berarti. Menurut Tuhan Yesus manusia suci. Bang Suma imani itu, percaya itu. Sekarang Paulus berkata Yesus menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Siapa yang menjadi kutuk di situ? Yesus. Berarti Yesus menurut Paulus adalah manusia yang terkutuk. Siapa yang menjadi pengikut Paulus hari ini? Bang Suma atau Anda? Saya atau Anda? Anda. Berarti Anda mengaminkan Yesus itu adalah manusia yang terkutuk menanggung dosa-dosa kalian. Sedangkan Bang Suma dan Tuhan sepakat Yesus itu manusia suci. Ayo. Itu aja. Jadi tadi pas saya ngomong apalagi nge-mute, itu aja saya itu. Lu tanggapin dong itu. Saya nggak usah udah sadar dia, udah sadar bahwa ternyata selama ini dia berkongko dengan setan. Udah sadar saudara kita ini. Saudara Roy malam ini baru sadar bahwa ternyata salib itu hadiah setan. Saudara Roy hari ini baru sadar bahwa Tuhan mengatakan Yesus itu adalah anaknya yang suci. Saudara Roy hari ini sudah sadar bahwa ternyata Bang Suma selama ini adalah pembela Yesus. Baru sadar malam ini. Baru sadar. Jadi jangan Anda katakan bahwa Bang Suma itu adalah penghujat. Oke? Saya adalah pembela Yesus, Bung. Terima kasih kamu pintar, tapi jangan jadi membawa kutuk.
Kamu yang membawa kutu untuk Yesus kok jadinya saya, Bung. Gimana ini saudara Roy? Saya katakan Yesus tidak terkutuk. Yesus tidak terkutuk, titik. Tuhan yang mengutusnya pun mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus disebut hamba yang suci. Mau apa lagi? Al-Quran surah Maryam ayat 19, Isa adalah manusia suci. Imannya umat Islam, Isa adalah makhluk manusia yang suci. Yesus manusia yang suci. Imannya Kristen. Yesus anak soleh. Imannya Kristen. Dosa-dosa Kristen ditebus oleh Yesus dengan jalan menjadi kutuk di atas tiang salib. Berarti Kristen pengikut Paulus. Sebentar dulu saya ngomong. Ya mau silakan. Itu aja. Jangan sampai nanti kamu menjadi banyak orang. Jangan dulu tutup host. Jangan di mute, jangan di mute. Biar dia masih. Jangan di mute Bunda Rahma, biarin aja Bunda. Baru tua ini. Kalian aja yang makanya mau berteman tapi kok ngemut. Ya terusin bang. Saya minta maaf, terusin. Saya dari tadi kau mute terus lu. Silakan. Siapa suruh bilang Yesus terkutuk? Nah itulah akibatnya. Hanya menyampaikan. Jangan jadi nanti kami jemaah menjadi kutu bagi kau atas semua ocehan itu. Kamu boleh lincah, pintar dan semua apa yang kau ungkapkan itu biarlah menjadi berkat bagi kamu nanti untuk keturunanmu. Itu aja saya nasihat sama kamu. Ya Alhamdulillah. Nggak perlu dibela. Yesus itu nggak perlu dibela. Makanya konsep kami orang Kristen. Siapa juga yang membela? Saya hanya mengatakan iman kalian salah dengan mengatakan Yesus mati terkutuk. Itu aja. Itu aja. Kalian kan mengatakan dosa-dosa kami ditanggung dengan darahnya dan dagingnya. Inilah danaku, inilah dagingku, minumlah, makanlah. Kan itu ajaran saudara kan? Padahal Yesus mengatakan inilah darahku, maksud Yesus anggur, inilah dagingku, maksud Yesus adalah roti. Tapi kalian pingin kali beneran darahnya dan beneran dagingnya. Kanibal kalian ini apa? Oke, makasih jemaah. Turun dulu ya. Turun. Makasih. Ya, oke, makasih. Sadari itu bang ya bahwa salib itu adalah hadiah dari mana tadi bang? Iblis. Gitu bang. Bukan menjawab, malah menasihati, menuduh orang, menghujat. Goyang jantungnya pindah ke kanan. Ternyata salib hadiah dari Tuhan bukan. Tuhan mengatakan jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Tuh, berarti pembunuhan terhadap Yesus adalah melanggar perintah Tuhan. Berarti salib itu bukan hadiah dari Tuhan. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci, bahkan 7 kekejian di dalam hati Tuhan. Apa itu? Menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah, kalian tumpahkan darahnya. Itu membangkitkan amarah dan juga kekejian bagi Tuhan. Tapi kalian tetap aja ngotot, oh ini adalah lambang keselamatan. Padahal itu adalah hal yang dibenci, yang dimurkai oleh Tuhan. Saudara Bastian, apakah penyaliban terhadap Yesus itu diridhoi, disukai oleh Tuhan atau dibenci oleh Tuhan? Penyaliban itu memang harus dilakukan karena semata-mata memang karena Yesus itu diutus untuk apa? Untuk menghapus dosa-dosa manusia. Kalau Yesus kata siapa? Sejak bahwa ya, kata siapa? Ada manusia dibunuh untuk nebus dosa manusia. Kata siapa itu? Oke, gini Bang Bang Zuma. Abang kenapa disebut apologet? Karena saya melakukan pembelaan terhadap agama saya
yang akidahnya dirongrong oleh agama Anda? Oke, pertama yang mau saya tanyakan, ketika Itu disuruh kata siapa Ini Yesus nyambung, disalib? ini Jangan nyambung. pindah topik dulu. Itu ini jawab dulu nyambung tuh. Bang Andi, ini nyambung. Enggak, jawab dulu itu baru nyambung. Oke, aku Pertanyaan Bang Juma, kehendak Maaf ya, siapa? kata Allah Kehendak Bapa. siapa Yesus Kata disalib? Allah Bapa. Kata Ini. Allah Bapa. Dengar dulu. Silakan Bang Juma. Jangan pindahin topik dulu. Lanjut. Oke, terima kasih. Pertama, itu adalah iman kami. Oke. Oh, berarti itu cuman modal percaya saja. Enggak, itu adalah iman. Iman yang diajarkan pertama kita ambil dari Alkitab, baru kita Enggak, berdasarkan bukan Bapak-bapak. itu. Bukan salib itu apa? Pertanyaannya kan jelas tuh. Iya. Ya. Penyaliban terhadap Yesus itu pemberian Tuhan atau pemberian setan? Enggak, pertama aku tanya dulu ke Bang Zuma. Bang Zuma tahu enggak dasar iman Kristen itu dari mana aja? Saya tidak tanya iman saudara. Yang saya tanya, penyaliban itu adalah kehendak Tuhan atau itu adalah kehendak iblis? Itu adalah kehendak Tuhan, itu kehendak Allah. Mana Dan dalilnya? Mana dalilnya? Tunjukkan. kalau bilang Bang Zuma ya, kalau itu tidak Dalil. dilakukan, maksudnya Dalil. Saya minta dalil. Kau jangan memfitnah, Bung. Kau fitnah Tuhan telah memberikan ruang untuk pembunuhan terhadap Yesus. Mana dalilnya? Pertanyaan saya apa? Apakah penyaliban itu kehendak Tuhan atau kehendak iblis? enggak, pertama aku enggak mau ngikutin pola pikir Abang dulu. Oh, tidak bisa, karena ada larangan. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus orang benar, Yesus orang yang tidak bersalah. Itu Yang perintah. menyalibkan Yesus siapa? Mau yang menyalibkan itu bom-bom, mau yang menyalibkan itu Nah, RK, kan? saya tidak mau tahu. Yang saya Yang tanya menyalibkan Yesus itu penyaliban. Penyaliban ini kehendak Tuhan atau kehendak iblis? Yang menyalibkan Yesus itu siapa dulu? Saya tidak mau tahu siapapun pelakunya. Yang saya tanya, penyaliban terhadap Yesus ini kehendak Tuhan atau kehendak iblis? Kehendak Tuhan. Mana dalilnya? Tuhan menghendaki membunuh orang yang benar. Itu harus dilakukan. Mana dalilnya? Kehendak Tuhan, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang tidak berdosa. Bang Zuma, Dan ini dari tadi, Keluaran dengar dulu. 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Berarti Tuhan berkehendak jangan membunuh Yesus. Bang Zuma. Coba. Oke, Anda melakukan kebohongan di sini. Dengarkan Anda melakukan kebohongan. Dengan mengatakan penyaliban adalah kehendak Tuhan, Anda telah melakukan penyaliban. Dengan kata lain, Anda adalah wakil iblis yang ingin menutupi pekerjaan iblis dengan mengatasnamakan Tuhan. Penyaliban itu adalah karya setan, karya iblis. Kenapa? 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 Satu, melanggar perintah Tuhan. Jangan kau membunuh orang yang Siapa yang melanggarnya? Bukan siapa. Itu pelanggaran. Siapapun di situ yang Siapa melakukan yang penyalib. Dengar. Siapapun pelakunya yang telah menyalibkan Yesus, dia telah melanggar firman Tuhan. Dia telah melanggar larangan Tuhan. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Tetap saja dibunuh. Siapa yang membunuh? Saya tidak tanya, saya tidak butuh siapapun. Ini yang terjadi adalah pembunuhan. Enggak, Anda kalau mengatakan, melanggar, siapa yang melanggar? Anda tadi mengatakan bahwa penyaliban itu adalah kehendak Tuhan. Iya. Mana buktinya kalau Tuhan menghendaki pembunuhan terhadap orang yang benar? Itu bukan masalah siapa yang menghendaki, tapi memang dia diutus. Pertanyaannya, penyaliban itu kehendak siapa? Kehendak Tuhan atau kehendak setan? Kehendak Tuhan. Ada dalil? Maaf saya kalau harus ke dalil itu gimana ya dibilang ya Bang? Loh, kalau saya mengatakan itu kehendak iblis. Kenapa? Saya kasih dalil. Oke, saya kasih dalil ya. Satu-satu tapi kita bahas ya. Ya, saya kasih dalil. Oke. Ketika Tuhan mengatakan jangan kau
Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu kehendak Tuhan. Oke. Itu kehendak Tuhan. Siapa yang membunuh dulu? Loh, kok jadi siapa yang membunuh? Kehendak Tuhannya jangan kau membunuh. Jangan kau membunuh Yesus. Itu kehendak Tuhan. Berarti Keluaran 23. Nanti pelakunya itu nanti. Jangan kau membunuh Yesus. Keluaran 23 nomor 7. Oke. Nah, orang yang membunuh Yesus berarti melanggar firman Tuhan. Yang membunuh ini adalah orang Yahudi bekerja sama dengan orang Romawi. Ahli-ahli Taurat. Oke, lanjut. Berarti pekerjaan pembunuhan terhadap Yesus itu melahirkan dosa. Betul? Buat mereka yang membunuh, oke. Terus apa hubungannya dengan kalian? Apa? Pertanyaannya apa? Kenapa kalian mengajarkan penyaliban itu nebus dosa? Itu yang diimani. Jadi gimana Bang ya? Iya. Tadi Anda mengatakan pelaku penyaliban mengakibatkan dosa. Terus kenapa kalian ini yang datang entah dari mana, hutan mana dari datangnya kalian ini, kok tiba-tiba penyaliban yang mengakibatkan dosa justru menghilangkan dosa bagi kalian? Ini beda objek, beda subjek sebenarnya. Makanya aku kayaknya dari tadi belajar. Iya, gimana ceritanya? Penyaliban terhadap Yesus itu melahirkan dosa atau menebus dosa? Oke, yang menyalibkan Yesus, mereka lah yang apa namanya, yang berdosa tadi. Oke lah, seperti yang abang katakan, karena memang itu kan perjanjian lama ya. Berarti orang itu berdosa demi menebus dosa kalian, gitu? Oh salah. Lalu pembunuh Yesus ini pahlawan bagi kamu atau bukan? Kalau mau dibilang gitu bisa jadi. Berarti iblis adalah pahlawanmu. Makanya saya katakan penyaliban itu, salib itu adalah hadiah dari setan untuk Kristen. Dah selesai. Kamu sudah akui? Bang Zuma, aku mau nanya dulu lah. Kamu sudah akui? Akui dulu. Bahwa Anda harus berterima kasih kepada setan yang telah berjasa memberikan hadiah penyaliban untuk kamu. Ya ampun. Kok ampun? Kalau nggak dari dasarnya memang kayak gini nanti. Apa dasarnya? Coba dari dasarnya dulu. Coba. Giliran mau menjelaskan dasarnya. Berisik ini si siapa? Saya siapa? penasaran satu hal. Raku, berisik raku. Di-mute aja dulu. Apa itu? Anda sudah mengakui kan? Saya sudah uraikan bahwa Anda menerima hadiah dari setan berupa penyaliban. Sekarang giliran Anda membantai itu, silakan. Ya. Enggak, terlepas dari saya mengakui atau enggak, tapi mengenai apologet ini saya mau bertanya. Di sini kan banyak juga saudara kita Muslim ya. Jangan mengalihkan. Oke. Enggak Bunda. Jadi jangan langsung kita tiba-tiba ada di atas, sementara dari bawahnya saya juga masih. Saya sebenarnya naik untuk apa ya? Penasaran dengan kata apologet ini gitu loh. Oke. Agar kan di sini teman-teman saudara Islam kan juga banyak ya. Jadi saya mau bertanya ke Bunda Bang Zuma sebagai apologet. Apa yang membuat apologet Islam ini harus eksis? Maksudnya apa tantangan yang membuat para bunda dan para orang-orang seperti Bang Zuma ini harus eksis gitu? Karena adanya ajaran yang dihadiahkan oleh setan yang menyelubungi dia dengan kepalsuan, mengatasnamakan kemudian Allah, mengatasnamakan Alkitab, padahal itu dari setan. Oke. Boleh saya lanjut? Anda sudah mengakui tadi kan? Itu hadiah dari setan. Terus apa lagi? Oke. Kedua. Ketika Isa Al-Masih yang ada di Al-Quran itu ternyata berbeda dengan Yesus yang ada di Alkitab kami, kenapa itu harus diperdebatkan? Ya, karena Yesus berbeda dengan Nabi Isa, justru itulah harus diperdebatkan. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Alkitab. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Rasul. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Injil. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Allah. Yang mengajarkan tentang Allah, Alkitab, Rasul, itu hanya Nabi Isa alaihissalam. Kenapa Kristen yang tidak mengakui Nabi Isa justru menggunakan kata Rasul, kata Allah, kata Alkitab? Kenapa?
itulah sekarang yang namanya tadi itu yang tadi siapa tadi? Itulah sekarang yang namanya adalah pekerjaan Roh Kudus. Bisa nggak sih nyambung kalau diskusi Kenapa lari ke Roh Kudus? Apa hubungannya Kristen dengan Roh Kudus? Ini bahaya ini. Kan abang yang mengatakan kenapa sekarang ada istilah Alkitab, ada kenapa Lari istilah dari topik membahas Rasul. ke sini. Ya. Roh Kudus itu hanya ada di Islam, nggak ada di Kristen. Roh Kudus itu. Kok nggak ada? Iya, di mana Roh Kudus di Kristen? Coba tunjukkan. Dari mana akar kata? Dari mana asal kata Roh Kudus itu kok bisa ada di Bible? Hari Di raya mana ambilnya? Pentakosta itu apa? Hari raya Di Pentakosta mana itu ambilnya? Hari Di raya mana Pentakosta ambilnya? itu apa? Kata Roh Kudus itu ambilnya dari mana? Oke, berarti harus berangkat dari sini. Aku ngerti. Ya, silakan. Bang Zuma. Di mana tertulis? Di mana tertulis di Bible ada Roh Kudus? Coba tunjukkan ke saya. Kenapa Bang Zuma harus selalu tentang kalau Bible? kau ditanya ke benar-benar kau Iya, karena Jawab Bible sekali-kali. kamu itu tampil ke Islam-Islaman. Enggak, tenang. Maksudnya biar jangan. Karena Kristen itu agama yang tidak percaya diri. Kalau tidak mengambil istilah Al-Quran, Kristen hancur. Loh, Berarti kok ketawa? Al-Quran- Kata Roh Kudus tadi itu ambil dari mana? Dengar, berarti Tunggu, Al-Quran tunggu. lebih awal Kata muncul. Roh Kudus Gitu. itu ambil dari mana? Itu dulu. Roh Kudus itu dari Allah Bapa loh Bang Juma. Ya, di mana kau dapat kata Allah? Kau bawa lagi Roh Kudus belum selesai, bawa lagi kata Allah. Roh Kudus saya tahu dulu. tentang Roh Kudus dulu, tunjukkan buktinya. Kalau Kristen itu memang diajarkan tentang Roh Kudus. Mana? Tunjukkan di mana di Bible tertulis ada kata Roh Kudus. akar kata original teks gitu loh. Sumber. Abang kan lebih pintar tentang Alkitab. Abang buka aja. Kalau saya Loh, justru Anda yang punya tanggung jawab untuk menjawab ketika saya tanya, dari mana Anda mengambil kata Roh Kudus? Kok jadinya kembali ke saya? Maka Bang kalau Zuma yang kata Roh Kudus itu melalui perkataan Enggak, saya minta sumbernya Anda menggunakan kata Roh Kudus ini, itu dari Hari mana Raya Anda ambil? Pentakosta, Bang Zuma, Hari Raya Pentakosta. Di mana tertulis di Bible? Coba. Sumber Roh Kudus itu ada dari Allah Bapa karena Mulai ngaco. Di mana tertulis kata Roh Kudus di Bible? Alamak. Mulai. Di mana? Bestian lu jangan ketawa, Bestian kalau lu ketawa gue turunin. Di mana? Sekali-kali Di mana? pintar. Gitu, jawab Ngapain itu. kita? Supaya kamu sadar bahwa ternyata selama ini kalian ditipu. Enggak. Sekarang tunjukkan di mana kata Roh Kudus di Bible. Di mana ada? Hari Raya Pentakosta. Di mana ada kata Roh Kudus di Bible? Saya nggak bawa Bible, abang tahu Bible sendiri. Alamak, gimana dong? Udah. Gimana dong? Roh Kudus itu milik Al-Quran. Gak ada di Kristen itu Roh Kudus. Di Indonesia baru Kristen itu bisa nyebut kata Roh Kudus. Di luar Indonesia tidak ada kemudian orang Kristen kenal Roh Kudus itu. Jadi kalian itu cuman manipulasi, semua manipulasi kalian itu. Orang Amerika kenalnya hantu suci. Amerika menyebutnya hantu suci. Holy Ghost. Ayo. Teksnya apa ya? Melalui Gimana dong? topik akhirnya kepentok juga di topik lain. Monitor Yos. Aduh. Yos, monitor Yos. Kalau ditanya itu akar kata berarti lari ke original teks. Bukan lari ke agung-agung apa tadi itu? Lari pula dia. Tadi ikut-ikut ngomong, sekarang kasih kesempatan lari. Gimana sih? Sendiri takut ya. Jadi teman-teman kita simpulkan sementara ya. Umat Islam itu memuliakan Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel membawa Injil, lahir tanpa ayah, yang disebut Al-Masih di Islam. Ya, Kristen menyebutnya Mesias atau Kristus. Itu adalah manusia suci, dia tidak teraniaya, dia tidak ditelanjangi, dia tidak digantung di pohon. Dia tidak terkutuk. Kalau Kristen mengimani oknum tersebut terkutuk. Itulah bedanya. Siapa yang memuliakan Yesus atau Isa? Hanya Islam. Allahu Akbar. Tapi tadi udah jelas-jelas itu loh, masuk akal, mudah dimengerti, tetap aja dia kemana-mana ngomong sana ngomong sini gitu loh. Bisa nggak sih sedikit aja pakai akal gitu loh?
akal dan Mereka nggak mau jujur jujur. gitu. Kalau jujur kita pasti memerlukan Kristen kalau dia jujur. Jadi harus pura-pura botol. Kita sapa dulu Menpo. Selamat malam Menpo. Menpo. Ya, selamat malam, selamat malam. Menpo. Apa ini Kristen Muslim bang? Menpo. Oh, Kristen. Oke, kalau Kristen topiknya ini, menurut Pak Menpor ini topiknya ya, kehendak siapakah Yesus disalib? Silakan. Siapa Yesus disalib? Iya. Ya, kehendak Allah sendiri. Datanya di mana? Datanya ada Yesaya 19, Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru. Coba baca. Dibaca, ya bacalah, kamu kan tahu pahaman ya gitu. Saya nggak tahu bang membaca, ajarin saya. Ya udah, masih kamu buta huruf dong. Iya, nggak apa-apa. Di mana tertulis bang? Bacain. Nah, Yesaya 19. Nubuat tentang penyaliban Yesus itu jangan kau cari di kitabnya orang, cari Loh, di kitab kitabmu orang. sendiri. Loh, kok ceritanya kok kitab orang? Yesaya itu kitabnya Yahudi, Cak Ayu. Waduh, walah. Waduh, kenapa kamu mencari nubuat di agama orang? Cari di kitabmu. Di Yohanes, dengar. Di Yohanes 11 nomor 48 itu nubuat untuk Yesus. Ngapain kau lari-lari kemana-mana ambil nubuat di agama orang, sementara nubuat Yesus ada di kitab Yohanes? Lucu ente. Kitab kan ada perduaan. Babi masih dimakan, babi Kamu kan dimakan. berbicara dengan Kristenan. Berarti kan dua, saya Perjanjian Lama, Perjanjian Baru gitu. Enggak, tapi berbicara mengenai nubuat itu ya harus berdasarkan di Bibelmu sendiri. Ngapain kau ambil di kitabnya agama lain? Ya suka saya kan, saya mengimani. Loh, ngapain kau ambil nubuatan? Jelas-jelas ada nubuatannya di kitab saudara kok. Ya, Di kitab saudara itu dikatakan, ya, terus? Dengar, di kitab saudara itu dikatakan bahwa Yesus itu dinubuatkan harus mati untuk bangsa Israel. Iya. Yohanes 11 nomor 51. Perjanjian Baru nggak? Perjanjian Baru dong. Nah, saya bilang kan Perjanjian Lama kan Perjanjian Baru dua gitu. Tidak ada nubuatan Yesus di Perjanjian Lama. Inilah kalau Ya, gila Anda ini, Anda gila. Yang tahu tentang Yesaya itu yang punya kitab. Yang punya kitab rapat berunding. Siapa? Ahli Taurat, orang Farisi, Mahkamah Agama, orang Yahudi kumpul. 4 kekuatan berkumpul untuk supaya bernubuat Yesus mati untuk bangsa Yahudi, bukan untuk Kristen. Di mana tertulis? Yohanes 11 nomor 51 dan 52. Kalian itu kenapa sih? Bibel sendiri kok ditolak? Gak ada hubungannya. Ditanya di mana perintahnya, siapa yang mengendaki Yesus mati terkutuk di tiang salib. Dia pakai nubuatan di kitab orang. Gimana sih? Ujung-ujungnya ketawa. Ini lewatin ini, kalau nggak bisa menjawab kena ketawa-ketawa dia. Jangan malu lah kau tertawakan dirimu loh. Ayo naik lagi. Sini siapa nih? Siapa nih? Sabdriako, selamat malam. Oh, halo, selamat malam. Kristen ya bang? Iya, Kristen. Silakan bang. Topiknya menurut Anda, siapa yang menghendaki Yesus mati terkutuk di atas kayu? Siapa yang mengutuk? Siapa yang menghendaki? Yang menghendaki? Ya, silakan. Oke, sebelum aku jawab, ini debat. Diskusi biasa aja, persahabatan. Diskusi persahabatan. Iya. Diskusi persahabatan itu ada salah kata atau kita tidak bawa kemana-mana. Enggak. Paling kita diam aja kalau ada yang salah. Yo, betul. Iya.
Banyak loh, sudah yang Ya kena udah cepetan, nggak usah ditanggapi. Nanti saya ketawa nih kalau ada yang lucu gitu kira-kira. Silakan, siapa yang menghendaki? Jangan menjerumuskan seseorang begitu. Enggak, saya anggap di sini tamu, Anda tamu saya hormati. Oke. Oke. Siapa yang menghendaki Yesus mati di atas kayu? Tidak ada yang menghendaki. Jadi terjadi dengan sendirinya? Bukan terjadi dengan sendirinya. Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Saya nggak nanya untuk apa tujuannya. Siapa yang menghendaki? Tidak ada yang menghendaki. Dia itu tidak ada menghendaki. Dia itu mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, umat manusia. Tidak ada yang menghendaki. Terus yang bunuh Yesus siapa? Tidak ada yang membunuh. Bunuh diri? Dia apa? Bunuh diri? Kalau nggak ada yang bunuh diri. Terus yang bunuh siapa? Tidak ada yang bunuh. Terus bunuh diri? Tidak bunuh diri. Terus ada yang bunuh? Disalibkan. Siapa yang nyalip? Kamu Bapak bertanya karena tidak tahu apa gimana? Enggak tahu, saya mau tahu siapa yang nyalip. Oh, kalau mau tahu masuk dulu ke azar-azarannya. Enggak muat saya masuk botol, enggak muat. Ya sudah, kalau enggak muat. Ya udah. Nah, terus siapa yang nyalip? Enggak ada yang nyalip. Berarti Yesus naik sendiri. Jadi Yesus naik sendiri, ikat tangannya sendiri, ngaku tangannya sendiri gitu. Menurutmu? Jadi Yesus naik sendiri disalib, dia sendiri yang ikat tangannya, dia yang ngaku tangannya sendiri gitu. Mau kalau menurut Bapak itu ya terserah Bapak. Terus siapa yang nyalip? Bisa nggak kamu turun aja di sini karena saya udah enak dengerin jawabanmu. Bisa, turunin aja. Ya udah, turunlah. Iya. Makasih ya. Kenapa yang naik koplak-koplak semua ini, aduh. Kok gak ada yang beres sih otaknya sih? Enggak bawa otaknya naik, otaknya di bawah. Halus banget itu Bang Juma, halus banget Bang Juma itu. Papa Cecilia, selamat malam. Assalamualaikum. Kristen Muslim, Papa Cecilia. Papa Cecilia. Susah-susah naikin orang, yang naik orang-orang koplak. Aduh, aku udah pilih-pilih dari tadi ya. Ini Kristen, ternyata koplak yang naik nih. Parah. Papa Cecilia, giliran Anda. Aduh, ternyata Papa Cecilia ini sudah ngorok kayaknya. Cecilia ini udah. Udin. Apa namanya? Udin, Pak Udin, selamat malam, assalamualaikum. Ya, selamat malam, assalamualaikum semuanya. Muslim ya Pak, silahkan. Ya Muslim, salam kenal ya semuanya. Ya. Ingin bertanya sedikit aja tapi singkat. Enggak, bentar-bentar, ini si Papa ini nge-report nih, ada ini laporan ke saya ini nih. Parah. Pantas. Saya ingin bertanya ini untuk teman-teman yang Kristen. Nah, mohon izin Pak Ustadz. Ya, sebenarnya agama itu tidak ada istilahnya harus diperdebatkan. Kalau untuk bersaudara, insya Allah sih aman-aman aja gitu. Tapi yang saya mau katakan, apakah semua nabi zaman dahulu itu apakah ada yang salib apa tidak? Ada yang ngomong apa ya? Tuh. Kristennya belum ada, Bang. Oh iya, maaf. Ya, Kristennya belum ada. Saya mau katakan itu, kenapa? Karena banyak orang-orang atau manusia yang belum paham terkait antara ini apa namanya? Kejam amat sih. Bang Andi. Aduh, kejamnya. Tegar 2743 Tegar, selamat malam. Tegar, Muslim Kristen Tegar. Banyuma dibolangin jam segini, cuaca gimana Banyuma? Dingin apa mendung? Apa ya, ada hujan? Tegar. Oh, Tegar. Banyuma laporin lagi Banyuma. Dingin nggak? Dingin. Ada. Kamar saya kosong nggak Banyuma?
Kosong Bang Andi. Kalau malam itu, kalau malam mau wudhu itu dingin banget di sana itu, ya ampun. Di atas gunung. Ini kan nggak pada tempat kita api unggun ngobrol bertiga bapaknya, Pak. Ini kan nggak pada. Iya, ikutlah. Ya. Kapan Ya bisa udah, ke sana lagi Bang Andi? Jangan pada jangan ke sana lagi. Berarti di ongkos, capek gua ongkosin. Tegar, 23. Halo Tegar. Rian So. Rian. Aduh, diturunin aja nanti nge-report lagi. Rian. Korean ini pura conge pula kau tidur mungkin. Udah tidur kali dia, udah lama menunggu. Yang buka kamera tuh jangan selalu tersenyum, nanti di-kick juga sama host nih kejam-kejam. Ketawa terus. Nah, kita kasih naik dulu. Ini bagus ini. Gabut. Selamat malam Bunda. Gabut. Astagfirullahaladzim. Ayam Lubis. Selamat malam Lubis. Ya. Selamat malam. Selamat Kristen, malam. Bang. Kristen ya, silakan. Maksa amat sih Bunda Ramani, Kristen ya. Santai aja sih Bunda. Nah, kayak ada rasa Pak De, kayak ada rasa bahagia kalau Oten. Ya, ntar dulu Bunda. Lanjut Pak Lubis. Lanjut. Ya. Saya mau tanya sama Bang Juma. Anda Islam Kristen Bang? Anda Islam Kristen Bang? Islam Kristen. Ya saya belum tahu. Agamanya Anda agamanya apa? Islam apa Kristen Bang? Silakan Bang. Boleh tanya, Anda jelas dulu, Anda Islam apa Kristen? 1, Bang. 2. Anda Islam apa Kristen Bang? Halo. Ya, Anda Islam apa Kristen Bang? Kristen dia Pak De udah ngomong tadi. Kristen. Mana ada? Iya betul. Ya Pak Kristen. Oh ya udah. Cuma saya mau bertanya sama Bang Juma ini. Silakan. Anda ditanya tadi Kristen apa Muslim Bang Anda? Itu dia nggak jawab. Terlalu ini pendengarannya kali ya. Ini yang di telingamu itu Bang, deketin. Lalu bis. Emang udah ngaku Kristen dia tadi? Kristen Muslim Bang. Ya udah silakan tanya. Ya silakan tanya. Silakan Bang, apa Bang? Itu Bang Juma. Halo Bang Juma. Ya silakan tanya aja. Tanya. Bagaimana cara orang Bang Juma untuk bisa menyodorkan atau mau mengikuti untuk ajaran orang Bang Juma gitu? Caranya pertama-tama orang ini harus berakal dulu Bang. Hah? Harus berakal dulu biar bisa Bang. Kalau seandainya saya yang naik di sini nggak mungkin saya bisa pencet gini kalau nggak ada akal saya kan? Iya. Saya Pak Dentes. Kalau berakal, akal Anda bisa membedakan nggak antara manusia dan Tuhan? Hah? Iya itu beda-beda. Beda. Yesus itu manusia atau Tuhan? Sekarang saya bukan mempertanyakan Yesus Tuhan. Ngetes akal doang kok susah amat. Ini ngetes akal Bang. Saya yang pertanyakan itu bagaimana cara saya supaya pengikut dari kalian begitu. Nah, iya Bang. Kamu harus berakal. Ini Anda sedang dites. Kalau Anda nanti berakal, Anda bisa mengikuti kita gitu Bang. Kalau Anda punya akal, pasti akal Anda bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan. Itu tes pertama Bang. Lah ini udah dijawab Bang. Jawabannya itu Anda harus berakal supaya bisa jadi Islam. Karena mustahil orang yang tidak punya akal sehat itu bisa jadi Islam Bang, nggak bisa. Makanya di sini Anda mau diuji gitu loh. Anda berakal atau tidak? Ya namanya juga manusia pasti punya akal, yang namanya punya akal dia disehat atau tidak. Orang gila itu punya akal Bang, tapi sehat atau tidak kan gitu. Ini kita tes dulu Bang. Seandainya saya
sehat, nggak bisa saya main handphone. Ya, kalau gitu saya tes dulu. Saya tes sehat ya, sehat. Oke. Yesus itu manusia atau Tuhan? Sehat nggak di jawabannya nih? Yang saya pertanyakan bukan itu. Jangan muter-muter Bang. Sebelum Anda diturunin jangan muter-muter Bang. Coba dijawab aja Bang. Kan saya di sini mau pengen bertanya, mau diskusi. Iya. Kan sudah dijawab tadi. Ada kan sebelum pertanyaan saya dijawab, ya jawab dulu pertanyaan saya. Iya, kan tadi Bang, kan Anda tadi bertanya, bagaimana supaya saya bisa jadi Islam, kan gitu kan? Betul? Hah? Bagaimana supaya orang bisa jadi Islam? Betul? Ya. Nah, syarat untuk bisa jadi Islam yang pertama akalnya harus sehat. Gimana menurut Anda? Ya saya sehat. Oke, sehat. Kan perlu dites Anda sehat atau tidak? Saya tes ya. Yesus itu manusia atau Tuhan? Kita tes akal sehat. Jawab Bang, manusia atau Tuhan Yesus? Kan pertanyaan saya bukan itu. Orang udah dijawab. Bagaimana supaya bisa jadi Islam? Anda harus berakal sehat. Gitu loh. Anda berakal sehat katanya. Oke, kita tes. Kita kan nggak bisa percaya begitu aja. Tidak mau. Coba yang Pak Dede tes akal sehat saya Pak, di pertanyaan yang sama. Ini saya tes nih. Bang Andi, Yesus Tuhan atau manusia? Manusia Pak De. Manusia. Coba Anda, Yesus Tuhan atau manusia? Ya manusia. Manusia. Okay. Bang Andi, Yesus Tuhan bukan? Bukan. Anda, Yesus Tuhan atau bukan? Macet. Macet. Ayo. Ada Yesus Tuhan bukan? Kenapa ini harus kita Bang? Harus kita sampaikan karena menurut kita bilangan 23 ayat 19 Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan anak manusia. Makanya kita ke sana arahnya ini. Kalau Anda masih tidak bisa membedakan antara Tuhan dan manusia, akal Anda belum sehat. Maka kamu tidak bisa jadi Islam, begitu Bang. Ya. Jadi tadi dia naik di sini pura-pura berakal sehat, pura-pura doang gitu. Hati-hati Bang. Anda bertanya kena sendiri Anda. Oke, kita ke pasien selanjutnya. Gabut, selamat malam. Assalamualaikum. Ya. Selamat malam. Kayak suaranya daing Bang Handi. Gabut. Oh, gabut. Jamaah. Oh, gabut. Oh, ngaku akalnya sehat dites nggak berani Bang Adi, gimana nih Bang? Akhirnya dia ketampol diri sendiri. Ya pura-pura aja berakal. Nggak lolos dia, belum bisa dia jadi Islam kalau gitu. Oh, belum bisa. Harus lolos dulu. Kalau saya punya perusahaan belum bisa gua kasih dia mandat bangkrut nanti perusahaan gua. Kodam? Kami enggak. Kodam Kristen Muslim? Alhamdulillah Islam. Alhamdulillah. Silakan apa yang mau disampaikan Bang. Silakan. 1 menit ya, silakan. Cuman saya bingung dengan orang-orang Kristen ini, Mbak, Bunda. Ya Bang. Jangankan Anda, saya juga bingung Bang. Aduh, sama dong. Sama dong Pak Handi. Kok manusia dituhankan oleh manusia itu sendiri? Cukup Bang, jangan dulu Bang, gak ada hotelnya Bang, nanti kita monolog. Sabar dulu ya. Oh siap Bang, siap. Ya, Bang. Yang penting Abang berakal sehat, jangan menuhankan makhluk, itu namanya baru berakal sehat. Oke, itu intinya ya. Iya Bang, siap. Oke, makasih. Jangan lupa tanah di belakang rumah jangan dijual, itu tanah orang. Oke. Oke Bang Kodam ya, biar dibawa dulu biar untuk Kristen Bang ya. Siap Bang. Siap. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi orang berakal sehat itu bisa membedakan mana tanah sendiri, mana tanah orang, itu berakal sehat Bang. Oke. Bisa membedakan mana tanah kuburan, mana tanah wakaf.
Oke, ya itu. Berarti kira-kira. bisa kita dibilang ini reparasi otak, enggak ya? Tukang Ya. kebun. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Muslim. wabarakatuh. Apa yang disampaikan, Bang? Mau nanya, Ya silakan. Azazel itu dulunya malaikat ya? Dia penghulu malaikat, Bang. Dia diciptakan dari api, kalau malaikat dari nur. Dia itu penghulu malaikat. Kenapa dia bisa jadi penghulu malaikat? Karena itu ibadahnya dia itu sangat dahsyat. Bahkan di bumi ini tidak ada satu tapak tanah pun yang tidak pernah digunakan oleh Azazel untuk ibadah kepada Allah. Nah, dia itu nanti jadi iblis karena dia sombong, menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Karena dia merasa lebih hebat. Dia diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah, sehingga dia tidak mau bersujud. Nah, itulah nanti jadinya iblis. Nah, begitu, Bang. Jadi orang yang sombong disebut iblis. Mantap. Udah terjawab ya, Bang? Oh gitu ya, bukan Ya. karena dia mengakui lebih hebat diri. Enggak. Udah dijawab, bukan karena, udah dijawab, bukan karena. Udah dijawab. Jadi Abang jangan sombong ya. Gini, enggak, bukan karena dia Iya, menganggap. Bang udah dijawab masih begini, Bang. Udahlah cukup lah, Bang. Ini diskusi lintas agama, Bang. Oh iya, Itu udah Iya, jawabannya, Bang, ya, Bang dari Andi. Ustadz kita. Bang semua. Ya, Kasih. Bang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abang kalau udah dijawab jangan begini lagi, Bang. Aduh. Udah lukanya 16 jauh tangan udah dijahit, nambah luka lagi. Udahlah, Bang. Enong Halid, dan jeda. Satria 1014, selamat malam. Selamat malam, benar. Kristen, Muslim ya, Bang? Muslim. Apa yang disampaikan, Bang? Muslim. Apa Anda juga menjahit? Oh, silakan. Salam buat Bang Zuma aja ya. Sehat-sehat. Ya, Bang. Ya. Gitu aja, Bunda. Ya, Oh, kecepatan iya, Bang. Bang. Kecepatan berapa itu kilometer per jam itu, Bang? 40 ya? Sampai ke surga. Oke, makasih, Bang. Kasih, Ya, Bang. makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Kadang mereka naik itu mau menghindar dari pertanyaan kita, tapi ujung-ujungnya nggak bisa jawab juga tuh. Heran aku. Apa lagi nih? Ziana 108 189. Apa sih? Bunda Ziana. Halo? Cik Amir, selamat malam, assalamualaikum. Cik Amir. Astagfirullahaladzim. Udah turunin, kalau nggak dipanggil nggak nyaut, turunin. Anas. Ya. Anas. Ya. Ya, assalamualaikum. Salam. Apa yang disampaikan, Bang? Muslim toh? Silakan. Ya Muslim, alhamdulillah Muslim. Silakan, Bang, apa yang disampaikan? Ya, sampaikan untuk Bang Andi aja, fans saya. Sembarangan nih orang. Turunin. Cemurnya yang begitu kalau ada Pak Desugi. Jangan Basugi. Ya, ngebennya sama Bang Andi, nggak sama saya. Ngapain di sini? Ya, saya tahu dulu. Jangan Pak Sugi. Bercanda, Bang. Bercanda, Bang. Jangan dianggap serius, Bang. Ya, Bang Andi. Oh iya. Iya, Bang. Gimana, Bang? Tanah di sebelah jangan dijual ya. Sebelah rumah. Ada apa, Pak? Tanah di sebelah rumah jangan dijual. Iyalah tanah orang. Bukan tanah. Salam Bang Andi. Iya, Bang. Ya, itu aja Bang Andi. Iya, Pak Anas. Iya, Bang. Ya, Bang Anas gitu aja. Kurang seru. Iya, fansnya Bang Andi. Bang Andi aja turun, cepat-cepat turun, Bang. Assalamualaikum. Iya. Bikin nggak enak Pak Desugi gitu. Genek.
Namamu kok Genek? Genek? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Boleh tanya nih. Apa ya, satu pertanyaan 15.000 Bang. Saya penggemar Pak Sugi sebenarnya nih. Wah, keren. Udah turun. Jangan. Turun, awas. Hati-hati. Turun. Biar lampiaskan dulu rasa ini. Jangan macam-macam. Anda akan aman di sini waktu lama Bang. Ya nggak apa-apa Bang. Siap. Turun. Saya kasih waktu 5 detik. Turun. Janganlah. Ini penggemar saya, jangan. Hati-hati. Silakan Bang. Mudah-mudahan ada penggemarku juga deh. Dan abang-abang sekalian nih, di kampung saya kan banyak tuh kristenisasi. Ya. Kampung mana dulu? Kampung mana? Ada di mana Bang? Di Jawa Tengah. Jawa Tengahnya? Di Klaten. Oh, Klaten. Posisi saya kan di Jakarta ini. Udah gabung api belum Bang? Pengen, cuman ilmunya kurang. Nggak apa-apa, di sini untuk bisa gabung api nggak perlu ilmu Bang. Makanya yang penting punya giroh untuk membela Islam, itu syaratnya Bang. Belajar dari guru-guru kan gitu. Iya, jadi gini Bang, untuk bisa gabung api itu bukan harus orang berilmu, tapi harus punya giroh membela Islam, itu aja. Tapi ada dasarnya dikit nih Bang di sini. Ah ya. SMP pernah Kristen gitu. Oh gitu. Ya udah cepatan lah Bang ya. Ya paling minta tolong aja lah untuk yang di Jawa. Ya, oke Bang. Wassalamualaikum. Kardun, kafir dari gurun turun temurun. Iya Bang, ya. Terima kasih. Nanti kita konfirmasi, bentar. Bang Andi, noise Bang Andi. Nanti bisa kita konfirmasikan ke API Jawa Tengah ya. Kalau boleh tahu tepatnya di mana itu Bang? Daerah Klaten itu, daerah Bayat situ. Yang ada daerah Klaten. Daerah Bayat ya. Desa Jawa. API Jawa Tengah bisa dikonfirmasi ya, API Jawa Tengah ya. Ini ada gerakan pemurtadan di sana. Itu berupa apa Bang? Yang kemarin viral sih dia bikin kayak apa ya? Itu anak-anak kecil itu kayak les-les gitulah. Kayak apa, bimbel gitu ya? Kemarin saya juga lihat di videonya Pak Yohanes itu tuh yang mantan pendeta itu. Dan pas saya pulang kampung saya konfirmasi emang ada seperti itu. Banyak itulah gunanya ada api. Kalau ada apa-apa laporkan aja buktinya di mana, kita akan segera datang. Itu aja Bang ya. Ini juga nih dulu juga di rumah sakit itu juga ada. Ya udah jangan diceritain semua Bang, waktunya. Silakan kumpulkan datanya, datanya TKP-nya di mana, videonya ada, kita aksi. Oke. Makanya kalau bisa minta kontak salah satu deh biar nanti 0813 ya 0813. Sebentar Bang, saya ambil pulpen dulu ya. Ini penggemar saya, jangan diturun-turunin sembarangan aja, biarin aja, agak lama-lama nggak apa-apa. Belum ada yang utang masuk siap. Cepetan 0813 ya tambah 9233. Sebentar berapa? 0813 tambah 9233 629. Aduh, sabar Bang Andi, sabar. Ini penggemar saya, Anda harus sabar ya. Penggemar Pandai Sugi kayak, aduh. Sabar ya, sabar. Sekali lagi saya ulang ya. 0813 tambah 9233 tambah 7800. Dengan siapa lagi? Udah, cukup ya. Udah, di WA-nya nanti. Oke, ditunggu Bang. Kok Pade diturunin Pade tuh, ada yang nurunin. Parah ini. Aku yakin tuh pantatnya sakit tuh, terjatuh ke bawah. Kadrun, kafir dari gurun turun temurun. Ini yang calon ini kok feedback terus ini. Turunin aja lah. Yang feedback ini. Turunin aja Bang. Iya. Halo. Ya halo Drun.
Saya tadi berucap Assalamualaikum. Kok nggak ada yang menjawab? Waalaikum ya ahli neraka. Anda Islam apa Kristen, Bang? Bentar. Anda Islam Kristen, Bang? Saya bisa Islam, saya bisa Kristen. Kristen, Pak De, dia Kristen. Karena saya Enggak, turun aja. Kalau kayak gitu turun aja. Kita nggak butuh orang-orang munafik. Kami nggak jelas. Nggak jelas. Tempat Anda bukan di sini kalau nggak jelas. Harus jelas. Saya Kristen, nah kan gitu enak. Tempat Anda di sawah cari kodok. Ada merot gedein, merot. Aduh, aku kira gadis dari mana? Merot ini. Ganti Pak De, ganti Pak De, jangan saya Pak De, aduh. Aduh, manisnya. Coba pakai lipstick, belum mata palsu. Astagfirullahaladzim. Jangan saya lah Pak De. Ini cantiknya katanya. Oh berarti pada rusak itu mereka yang di bawah tuh matanya. Gak normal berarti. Soalnya hujan di sini, hujan Pak De, hujan. Maaf, afwan, hujan Pak De. Oh jadi dingin ya? Iya, hujan Bunda. Ayo yang muslim semuanya naik, yang muslim, yang Kristen gak usah naik. Ayo yang muslim aja semua naik. Gantiin debat, Ustaz Sugi, Bang Andi sama Guru udah gantiin. Ayo yang muslim naik semua. Banyak banget itu yang naik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman mau tanya, aplikasi Apologet yang mana ya? Yang di Apologet Islam Indonesia, Bang. Tulis saja, Bang. Apologet Islam Indonesia, udah. Di Play Store. Ketemu langsung tuh, Bang. Di Play Store. Ya. Ya, bergabung ya, Bang, dengan API ya. Siap, Bang. Terima kasih banyak, Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk gabung di API tidak harus orang berilmu, yang penting punya giroh Islam. Nah gitu. Kenapa ini berisik kali Sulaiman? Enggak tahu diri juga, mute lah kalau terus bising. Aduh ya Allah ya Rabbi. Ibu Ulfi. Assalamualaikum Ibu. Oke, izin Dengku, izin. Ini ya, kalian mau download nih Apologet nih. Tindis ya, kita tindis nih. Nih tampilannya ya kalau ditindis. Aduh kenapa pula ini? Nah, ini tampilannya ya. Nih kalau ditindis nih. Kalau dibuka ya teman-teman yang mau mendaftar ya, buka aplikasinya kemudian nih di bawah nih. Nah, di sini mendaftar. Oke. Nah, di sini didaftar masuk. Oke ya, jadi simple, jadi tinggal download. Nah, jadi ini tampilannya ya, Apologet Islam Indonesia. Warnanya kayak logo kita, API. Nah, tuh. Gitu ya tadi. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Bang Suma. Ya. Bang Hendi. Saya kemarin udah 2 kali daftar di Apologet Islam Indonesia, cuma belum ada konfirmasi ya, bagaimana ya? Ya nggak usah dikonfirmasi, Bang kan udah mendaftar ya, berarti Anda sudah menganggap dirinya adalah API. Tinggal posisinya di mana sekarang? Palembang, Bang Hendi. Ya Palembang, memang belum terbentuk ya, silakan cari-carilah teman-teman Palembang, ya segera buat di sana Bang. Maksudnya koordinasi sama kita. Kemarin kan di aplikasi itu kan ada di bawah sekali waktu sudah saya mendaftarkan di bawah nanti akan dikoordinasi melalui email. Gimana? Nah, setelah mendaftar selesai Anda sudah diterima, nanti akan ada konfirmasi keanggotaan Anda di email. Ya sabar aja Bang, kan masih terproses Bang. Ya, Bang Andi. Ya. Ya. Terima kasih semuanya Pak Ustadz.
Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Intinya sudah terdaftar abang ya, tinggal tunggu konfirmasi dan saya mau lihat pengurus anggotaannya, pusat Bang. itu, pengurus pusat itu akan melihat Anda akan dimasukkan di mana, daerah mana bang ya, sesuai daerah tempat Anda. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. KTP asli kemarin. Cuma kan ada register kan itu yang mau saya. Iya. Ya bang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita ke siapa ini? Ulfi, Bunda Ulfi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya serak-serak becek. Ulfi, Bunda Ulfi sudah tidur kah?